Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Polsek Wanareja bersama Babin Kamtipmas bergotong royong membangun jembatan merah putih perintis Garuda di Desa Madura, Kabupaten Cilacap. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Magelang menggelar Kapolresta Magelang Turnamen Padel 2026. Di informasi pertama, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Kurang dari 3 hari setelah laporan diterima, terduga pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmob Satreskrim Polres Situbondo. Satreskrim Polres Situbondo berhasil menangkap seorang pria berinisial L berusia 22 tahun yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penangkapan dilakukan di kediaman terduga pelaku setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. Pengungkapan kasus berawal dari laporan orang tua korban yang diterima Polres Situbondo pada 21 Juli 2026. Korban merupakan remaja perempuan berusia 14 tahun yang diduga mengalami kekerasan seksual di kawasan hutan Taman Nasional Baluran. Setelah melakukan pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan didukung alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan L sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk melengkapi proses hukum. Polres Situbondo menegaskan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan mengutamakan perlindungan hak-hak korban. Masyarakat, khususnya para orang tua, diimbau agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan media sosial, serta segera melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak melalui call center Polri 110 atau ke kantor kepolisian terdekat. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polresta Surakarta menggelar operasi penertiban balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam operasi tersebut, petugas menindak 23 pelanggar dan mengamankan 18 unit sepeda motor. Polresta Surakarta menggelar operasi penertiban terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong di sejumlah titik di wilayah kota Surakarta. Dalam kegiatan tersebut, petugas menjaring 23 pelanggar melalui penindakan tilang. Dari hasil operasi, petugas mengamankan barang bukti berupa 18 unit sepeda motor, 4 lembar STNK, dan 1 SIM. Penindakan dilakukan sebagai upaya menekan potensi gangguan Kamtipmas, mencegah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pelanggar mengenai larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta pentingnya mengutamakan keselamatan saat berkendara. Polresta Surakarta menegaskan bahwa pemilik kendaraan yang hendak mengambil sepeda motor wajib mengganti knalpot brong dan knalpot standar. Penertiban akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan berbahaya, Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap praktik peredaran obat keras daftar G dan psikotropika yang dijual secara ilegal.
2 orang tersangka berhasil diamankan bersama ribuan butir obat keras siap edar. Polsek Kalideres berhasil mengungkap praktik peredaran obat keras daftar G dan psikotropika yang dijual tanpa izin dan tanpa resep dokter. 2 tersangka berinisial JA dan SM diamankan dari 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kalideres. Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotang mengungkapkan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai penjualan obat keras yang berkedok warung kopi dan toko kosmetik. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan butir obat keras daftar G, psikotropika, uang hasil penjualan, buku catatan transaksi, serta telepon genggam yang digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal tersebut. Hasil penyidikan mengungkapkan bahwa kedua tersangka bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin mengedarkan obat keras. Penyidik juga menetapkan 2 orang sebagai daftar pencarian orang yang diduga berperan sebagai pemasok dan pemilik toko. Dan untuk ancaman hukuman yang diberikan kepada masing-masing tersangka ini adalah ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian BB yang telah kita sita di TKP pertama itu ada 75 butir obat merek Hasimer, 19 butir obat merek Tramadol, 6 butir obat merek Riklola, 6 butir obat merek Aprazolam, serta uang tunai hasil penjualan itu sebanyak 230.000. Polsek Kalideres menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran obat keras ilegal demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan. Masyarakat juga diajak berperan aktif dengan melaporkan setiap informasi melalui layanan Polri 110 kepada petugas kepolisian terdekat. Dari Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Klungkung berhasil mengungkap 4 kasus peredaran gelap narkotika selama periode Juni hingga pertengahan Juli 2026. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 4 pengedar beserta puluhan gram narkotika jenis sabu. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Klungkung menggelar konferensi pers hasil pengungkapan tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap Satres Narkoba. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Klungkung AKBP Mikael Huta Barat, didampingi pejabat utama Polres Klungkung. Selama periode Juni hingga pertengahan Juli 2026, Satres Narkoba berhasil mengungkap 4 kasus dan mengamankan 4 tersangka yang seluruhnya berperan sebagai pengedar narkoba. Keberhasilan pengungkapan merupakan hasil penyelidikan intensif tim Opsnal Satres Narkoba melalui pemetaan jaringan peredaran narkotika dan pengembangan dari kasus yang sebelumnya berhasil diungkap. Dari 4 pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita 195 paket narkoba jenis sabu dengan total berat 29,94 gram neto. Hasil penyidikan mengungkap para tersangka menyimpan dan mengedarkan narkoba dengan motif mulai dari pengaruh pergaulan hingga mencari keuntungan ekonomi dari penjualan sabu. Kapolres Klungkung menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Klungkung, serta terus meningkatkan upaya pemberantasan demi melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dari Humas Polres Klungkung, Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan di wilayah Cikarang Selatan. Terduga pelaku berhasil diamankan setelah dilakukan penyelidikan dan pelacakan oleh tim Satreskrim. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Metro Bekasi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial TS. Kegiatan dipimpin pelaksana harian Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putrowosono didampingi pejabat Satreskrim. Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan kekerasan terjadi secara berulang sejak akhir Juni hingga awal Juli 2026 yang diduga dipicu oleh rasa cemburu terduga pelaku. Setelah mengalami dugaan penganiayaan, korban berhasil menyelamatkan diri dengan keluar melalui jendela, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro Bekasi. Menindaklanjuti laporan korban, tim gabungan unit pelayanan perempuan dan anak serta unit jatan ras Satreskrim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Dalam penanganan perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa pakaian yang diduga berkaitan dengan peristiwa, serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga pelaku.
Polres Metro Bekasi menegaskan komitmen untuk menangani setiap laporan dugaan kekerasan secara profesional, sekaligus memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan serta kelompok rentan. Kepolisian mengimbau masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan agar tidak ragu segera melaporkannya kepada kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dari Humas Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.